Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut jadwal rapat dengan pendapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI yang awalnya dijadwalkan pada Kamis 14 Maret 2024 akan diagendakan ulang. Rahmat mengaku perubahan jadwal tersebut karena Bawaslu dan juga KPU sedang fokus rekapitulasi. Kalau tidak salah ada perubahan jadwal. Terus Bawaslu siap ya Pak menghadapi agenda ini? Kalau kita dipanggil oleh mitra harus siap. Masa nggak siap? Terus jawab apa yang kita perlu jawab. Untuk perubahannya sejauh ini boleh bocorin nggak Pak jadinya kapan? Belum ada. Oh, belum ada. Karena apa sih Pak? Karena KPU tidak siap atau seperti apa Pak? Atau Bawaslu atau Bawaslu nggak siap? Sekarang kan lagi rekapitulasi. Ya, sana kan ada rekapitulasi. Berarti bukan besok ya Pak? Sepertinya bukan besok. Sebelumnya 50 tokoh masyarakat hingga aktivis demokrasi dan juga anti korupsi menyurati para ketua umum partai politik mendesak untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Pimpinan partai politik yang disurati antara lain adalah Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian Ketum PKB Muhaimin Iskandar, serta Presiden PKS Ahmad Syahiku dan juga Ketum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat yang diterbitkan pada 8 Maret tersebut, para tokoh ini menyatakan telah terjadi praktik kecurangan pada pemilu 2024. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan sudah membaca naskah akademik hak angket yang telah selesai disusun dan memiliki tebal lebih dari 75 halaman. Meski tidak berurusan langsung dengan hak angket tersebut, Mahfud memastikan hak angket akan tetap berjalan karena telah ada nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut Mahfud akan menjadi inisiator hak angket meski Mahfud tidak merinci siapa saja nama-nama tersebut. Mahfud mengatakan parpol pengusung dirinya dan juga Ganjar Pranowo hingga saat ini masih berkoordinasi dengan parpol pengusung Anies Mohaimin yang juga berniat mengajukan hak angket. Ada yang bisa mengendalikan bersama TPR, bersama Bu Mega juga. Dan di luar itu banyak sekali kami ketemu dengan tim hukum bersama Mas Ganjar. Jadi ya komunikasi kami terus jalan karena sudah ada garisnya dari ketua kerjasama partai pengusung ya sudah di Bu Mega agar kita mengambil dua jalur secara tegas, satu jalur hukum itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon, kemudian jalur politik itu nanti saya tidak ikut jalur politik yaitu angket karena saya bukan orang partai, tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut PDIP telah rampung menyusun naskah akademik terkait dengan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun di sisi lain, respon berbeda muncul dari sejumlah partai koalisi perubahan maupun pengusung Ganjar Mahfud itu sendiri. P3 menyebut belum mau berkomentar, sementara salah satu petinggi Partai Nasdem menyebut jika partai politik pemerintah hari ini mau mengajukan hak angket, sebaiknya mundur dari kabinet. Dan dengan kondisi seperti ini, seberapa realistis rencana ajuan angket dugaan kecurangan pemilu dapat terrealisasi? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dua orang narasumber. Pertama, politikus senior PDI Perjuangan Andreas Parera, kemudian pakar hukum tata negara STHI Jentera Bivitri Susanti. Selamat malam Bang Andreas dan juga Mbak Bibip, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, makasih. Selamat malam Mas Bram. Oke, selamat malam para narasumber. Dan sebelum saya ke Bang Andreas terlebih dahulu, kita dengarkan bersama kembali statement dari Mahfud MD terkait dengan naskah akademik yang telah rampung diselesaikan. Kita dengarkan bersama. Bersama TPR, bersama Bu Mega juga. Dan di luar itu banyak sekali kami ketemu dengan tim hukum bersama Mas Ganjar. Jadi ya komunikasi kami terus jalan karena sudah ada garisnya dari ketua kerjasama partai pengusung ya sudah di Bu Mega agar kita mengambil dua jalur secara tegas, satu jalur hukum itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon, kemudian jalur politik itu nanti saya tidak ikut jalur politik yaitu angket
karena saya bukan orang partai. Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius. Baik, saya langsung ke Bang Andreas kalau begitu. Ini menarik, ada beberapa poin yang bisa kita bedah begitu dari statement seorang Mahfud MD. Saya akan masuk di soal, jadi kalau memang telah rampung dilakukan lebih dari 75 halaman begitu Bang Andreas, poin apa saja yang kemudian sudah dirangkumkan dan menjadi highlight begitu dari PDIP? Kalau poinnya, saya sendiri belum baca Oke. naskah tersebut, dokumen tersebut. Tapi sebenarnya diskusi mengenai ini sudah cukup lama gitu. Artinya ketika Mas Ganjar menyampaikan itu, kami masih di dapil. Waktu itu masih di dapil. Saya cuma berkomunikasi dengan Pak Sekjen melalui WA tentang hak angket, dasar-dasar argumentasi yang perlu kita sampaikan, kemudian ya poin-poin apa kira-kira yang berkaitan dengan hak angket yang perlu disampaikan. Tapi saya juga menyarankan bahwa untuk hak angket itu, karena pertama anggota DPR waktu yang 3 minggu lalu, kalau tidak salah 3 minggu lalu, itu masih sibuk di dapil untuk mengawasi suara masing-masing. Penghitungan begitu ya? Dan suara partai tentunya, penghitungan masih di dalam proses penghitungan dan waktu itu masih di kecamatan, masih rawan-rawan. Baik, baik. Nah sehingga memang kemudian Pak Sekjen mungkin dengan tim membentuk tim khusus untuk mempersiapkan dokumen tersebut. Nah itu, Bang Andreas, yang menjadi pertanyaan, jadi yang menyusun hanya internal PDIP sendiri atau kemudian diserahkan pada tim hukum TPN yang memang di dalamnya berisi 4 parpol pengusung Ganjar Mahfud itu, Bang Andreas? Ya, pasti lintas dari teman-teman pakar. Saya mengusulkan waktu itu ada pakar HTN paling tidak harus ada di situ, juga para jurnalis yang bisa memberikan informasi, dari civil society untuk memberikan masukan-masukan, juga dari masyarakat, ya semua hal yang berkaitan dengan pelanggaran di dalam perjalanan proses pemilu, karena kita tidak bicara soal sengketa penghitungan suara gitu, tapi kita bicara soal bagaimana pelaksanaan pemilu dan proses pelaksanaan pemilu itu sebelum hari H, pada hari H, dan kemudian pasca atau setelah hari H. Baik, dari satu proses pelaksanaan pemilu secara keseluruhan. Baik, nah, kita lihat nanti dari mana poinnya dan di mana-mana titik-titik persoalan yang bisa yang perlu diangkat menjadi hak angket tersebut. Baik, Bang Andreas, ini juga menarik kalau saya mencuplik statement dari Mahfud MD di kesempatan yang lain mengatakan bahwa sebetulnya ini sudah diberi lampu hijau oleh ketum Anda Megawati Soekarnoputri, tapi dikatakan bahwa harus sebaik-baiknya, sungguh-sungguhnya, dan kemudian tapi jangan terburu-buru. Jadi kalimat ini bisa ditafsirkan hingga saat ini masih dikomunikasikan kepada paling tidak partai pengusung dari Ganjar Mahfud, atau sebetulnya apa yang menjadi ganjalan? Publik melihatnya lama sekali rasanya ini kemudian bisa digulirkan begitu, Bang Andreas. Jadi gini, yang namanya hak angket itu pertama kita bicara substansi materi hak angketnya, kemudian juga prosedur untuk pengusulan itu gitu. Soal materinya tadi kan sudah disampaikan, Pak Mahfud sampaikan itu, kemudian soal prosedur. Nah prosedur ini kan kita tahu menyangkut siapa inisiatornya, dan persyaratan inisiator itu sendiri. Kalau si inisiator itu kan minimal 25 anggota, kemudian lebih dari 1 fraksi untuk mengusulkan itu. Kemudian juga ya tentu ketika diajukan tentu dengan harapan, dengan maksud supaya kalau itu dilanjutkan menjadi hak angket untuk dipansuskan, kemudian bergulir lebih jauh, tentu perlu memperoleh dukungan, dan dukungan itu tentu dukungan dari dengan persyaratan-persyaratan, ya minimal setengah dari anggota DPR yang hadir, terus kemudian setengah itu mau ngambil
keputusan untuk setuju dan Baik, kemudian kalau Anda itu mengatakan berjalan terus. Gitu. harus lebih dari satu fraksi, ada minimal anggotanya, nah itu sebetulnya sekarang sudah tercukupi atau masih dalam proses komunikasi antar fraksi begitu di DPR? Ya itu harus dikomunikasikan gitu antar fraksi dan harus firm gitu ketika Oke, kita mengusulkan itu harus firm di antara fraksi-fraksi dan dan kita juga harus menghitung gitu secara ya pasti bahwa ini akan memperoleh dukungan. oke. Itu prosedurnya sehingga tentu itu perlu dibicarakan karena soal materi dari hak angket itu sendiri dokumen itu tentu juga harus dibicarakan secara ya kalau dari satu partai menyiapkan ketika pengusulan itu mungkin juga perlu dikomunikasikan Baik. apakah hanya mengikuti mendukung itu atau ada dokumen-dokumen tambahan yang juga bisa dilihat di Sertakan. mana ada titik-titik kesamaan atau ada hal yang berbeda atau ada Baik. Bang yang Andreas, ini tidak masih perlu mengacu diangkat. pada apa Jadi yang di situ disebutkan Pak Mahfud tadi, katanya sudah ada list nama-namanya, walaupun tidak dibeberkan kepada kami media begitu. Jadi artinya sebetulnya sudah ada listnya, sudah ada hitung-hitungannya begitu ya, dalam proses komunikasi yang Anda sampaikan tadi? ya itu harus dilakukan gitu Oke. bahwa itu tidak disampaikan ke publik sekarang ini ya pada saatnya juga akan disampaikan tapi tentu itu harus diperhitungkan gitu tentu di sini kan nanti ketika diajukan itu kan perlu ada siapa yang menyampaikan ini untuk ke publik mempertanggungjawabkan itu berargumentasi itu di dalam proses hak angket tersebut gitu. Nah itu poin-poin itu yang penting juga untuk dibicarakan sebelumnya sehingga ini harus diketahui bersama gitu. Dan kemudian saya juga selalu mengatakan bahwa hak angket ini akan berjalan dengan sukses kalau didukung oleh publik. Dari di dalam DPR itu didukung oleh tadi persyaratan-persyaratan prosedur tadi juga di masyarakat. Kenapa? Baik. Karena DPR mengajukan hak angket itu sebagai representasi dari apa yang dirasakan oleh masyarakat yang Oke, berkaitan kalau dengan begitu pemilu saya ini. tanyakan ke Mbak Jadi Bibip yang juga... sebentar, dengar dulu. Oke, baik. Dengar dulu. Dan dari masyarakat pun harus memberikan dukungan, media pun memberikan dukungan. Sehingga dengan demikian ini menjadi suatu dukungan hak angket yang kuat gitu. Oke. Diajukan gitu. Baik, persiapannya harus matang begitu. Saya ke Mbak Bibip kalau begitu. Jadi, apakah itu yang kemudian menjadi alasan 50 tokoh ini mengajukan begitu, Mbak? Karena memang harus ada dukungan yang kuat, terutama dari civil society, atau ada alasan lain mengapa kemudian harus clear diajukan dan didesak kepada para ketum begitu, Mbak Bibip? Iya, 50 bukan tokoh ya, tapi ya aktivis lah begitu ya. Kalau tokoh rasanya jumawa betul. Tapi kami memang alasannya persis itu, Mas Bram. Kami melihat bahwa hak angket ini kan sebenarnya tujuannya bukan hanya politis untuk para politikus, tapi sebenarnya ada hak warga di sini yang akan bisa dipenuhi melalui wakil-wakilnya. Terlepas dari kita memang juga sering mengkritik DPR, tapi kan dalam situasi perpolitikan yang sebenarnya kita lagi menemui jalan buntu sebenarnya. Siapa lagi yang bisa mengungkap kebenaran atau ketidakbenaran yang terjadi selama ini tentang penyalahgunaan kekuasaan yang demikian besar selain DPR. Karena kalau kita berbicara Mahkamah Konstitusi itu kan sengketa hasil pemilihan umum. Padahal yang kita bicarakan hari ini, itu beyond, melampaui pemilihan umum. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan yang terlalu besar. Nah, satu-satunya forum yang menurut kami cukup representatif, kuat, untuk bisa memperbincangkan ini secara terbuka, jadi nanti juga jangan ada yang ditutup gitu ya, forumnya dibuat terbuka untuk umum saja, itu adalah forum hak angket di DPR. Kami bisa aja mengkritik, Mas Bram bisa mengundang saya, tapi kan ini cuma talk show. Tetap bagaimanapun forum formal itu dibutuhkan di DPR. Gitu, Oke, yang menjadi pertanyaan Mbak Bibip, jadi artinya optimisme itu masih ada begitu ya, walaupun Anda mengatakan ini seakan-akan menjadi pilihan terakhir atau jalan terakhir yang memang bisa ditempuh begitu? Iya, kami optimisme ada tentu saja, dan kami ingin mencoba mendorong supaya optimisme ini memang benar-benar terjadi. Bahwa sekarang memang ada kekhawatiran ya, karena bagaimanapun pasti negosiasi politik sekarang tengah terjadi. Siapa yang bakal jadi menteri dan seterusnya. Dan kita paham
kalau berbicara koalisi yang di luar 02, itu kan bukan hanya PDI Perjuangan sendiri, tapi banyak partai lain juga. Tapi itulah yang ingin kami lakukan, makanya yang disurati memang semua partai politik lain yang ada di kubu 01 dan 03. Nah, responnya justru untuk apa, bilang, Mbak ayo Bibip? dong. Ya, responnya berbagai macam. Ada yang secara personal sudah merespon, ada yang terbuka yang bisa saya cerita. Misalnya sudah ada pertemuan di fraksi Nasdem seminggu yang lalu, tuh itu terbuka. Jadi saya bisa cerita karena di DPR juga ya forumnya waktu itu mereka merespon dengan baik dan terbuka untuk umum dan kami berikan masukan. Saya nggak sendiri, waktu itu ada beberapa orang lain yang ikut hadir. Itu salah satunya. Tapi ada juga yang responnya diberikan secara tertutup dan tetap kami hargai. Tapi umumnya saya harus bilang positif. Jadi kami sangat menyambut gembira. Saya kira sejauh ini sudah hampir semua kok. Mungkin tinggal 1-2 partai saja yang belum merespon secara positif gitu. Yang lainnya sudah mudah-mudahan akan bisa jalan secepat mungkin. Mbak, apakah ini berkaitan juga dengan soal 20 Maret begitu, pasca pengumuman semua rekapitulasi? Karena kemudian banyak analisa berkembang bahwa semuanya wait and see hingga 20 Maret menentukan kemudian sikapnya untuk hak angket ini. Sebetulnya itukah respon yang kemudian didapatkan oleh 50 tokoh itu? Jadi memang ada 2 respon. Yang pertama itu atau 2 tantangan lah gitu ya. Yang pertama memang masih ada yang menganggap bahwa, makanya ini yang berusaha kami luruskan, bahwa hak angket adalah pilihan lain. Kalau udah ke MK nggak usah ke angket. Nah ini yang keliru kan sebenarnya. Itu adalah 2 proses yang berbeda. Dan apa yang nanti dibahas oleh panitia angket itu jangan bayangkan nanti panitia angket akan membahas C hasil, TPS-A, TPS-B, bukan begitu. Yang dibahas adalah kebijakan. Nah itu jadi kami klarifikasi. Tapi tantangan kedua yang juga real adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Andreas tadi, cukup banyak anggota yang lagi berurusan di dapil karena mungkin kehilangan kursi-kursi mereka. Jadi kurang konsentrasi juga gitu. Jadi ada masalah teknis di situ. Jadi terbagi. Betul. Jadi benar. Nasdem misalnya masih agak salah kaprah karena saya bisa ngomong gini karena udah terbuka juga di media ya. Kan mereka mengatakan mau tunggu sampai tanggal 20 Maret. Nah itu yang menurut kami sebenarnya bisa dimulai dari sekarang karena prosesnya kan juga tidak terlalu sederhana. Kalau begitu saya tanyakan kepada Bang Andreas, bagaimana kemudian komunikasinya minimal ke internal koalisi pengusung Ganjar Mahfud dan juga kepada koalisi perubahan. Tapi jangan langsung jawab Bang Andreas karena kita akan jeda senak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 2 orang narasumber dari luar studio, ada Mbak Bivitri Susanti dan juga Bang Andreas Pariara. Dan saya akan tanyakan ke Bang Andreas bagaimana komunikasinya minimal dengan P3 begitu. Karena paling tidak yang selama ini bersuara adalah Ketua Bapelu P3 yaitu Sandiaga Uno. Kita akan tampilkan bersama grafik quotes dari statement Sandiaga Uno berikut ini. Menurut Sandiaga Uno, ya sepengetahuan saya di rapat terakhir yang dipimpin oleh Pak PLT Ketum bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan juga keputusan akhir P3 pada pimpinan kepada PLT Ketum yang akan menyampaikan dan kita diminta untuk tidak berkomentar. Nah ini kemudian menjadi menarik statementnya karena beberapa waktu sebelumnya seorang Sandiaga Uno, Ketua Bapelu P3 ini sempat menyatakan atau mengeluarkan statement bahwa merasa terhormat jika diajak bergabung pada Kabinet Prabowo. Saya minta statement kepada Bang Andreas. Jadi dengan statement seperti ini dari seorang Sandiaga Uno, Ketua Bapelu P3 begitu, ini menggambarkan komunikasi yang berbeda narasi kah dengan PDIP atau sebetulnya menyusunnya bersama-sama begitu Bang Andreas? Jadi yang saya tahu sudah ada pertemuan antara pimpinan partai yang pendukung paslon 03 gitu. Yang tentu yang berkaitan dengan hak angket ini ya PDI Perjuangan dan P3 karena 2 partai ini yang ada wakil-wakilnya di DPR periode sekarang ini. Tapi kan kita tahu juga bahwa seperti yang tadi saya katakan baik secara individu anggota-anggota maupun juga partai ini juga kan ada yang dalam posisi-posisi yang memang
saat ini masih kritis gitu soal parliamentary threshold. Nah, sehingga memang ya kita tahu juga lah pola-pola permainan represi dan segala macam ini kan juga terjadi gitu, baik terjadi secara di pilpres maupun juga di pileg dengan tiba-tiba ada suara menggelembung, ada suara mengurang. Nah, ini kan juga, dan kita tahu kondisi tiap partai ini beda-beda gitu. Oleh karena itu ya kami paham. Saya kira masyarakat pun kita mohon supaya bisa memahami kondisi partai-partai ini. Tapi kita tetap yakin, saya sangat apresiasi terhadap Mbak Bibit dan kawan-kawan dari civil society yang mengawal proses ini, mendukung dari luar dan memberikan semangat pada partai-partai ini bahwa ini bukan hanya soal partai-partai gitu, tapi ini soal tanggung jawab kita sebagai bangsa dan negara. Ini kita mau pemilu ini berjalan langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil. Itu yang penting gitu. Dan ini menjadi pelajaran untuk ke depan, jangan sampai ini terulang lagi gitu. Jadi ini menjadi catatan sejarah yang penting gitu. Jadi jangan kita melewatkan peristiwa-peristiwa yang buruk ini dengan kemudian melupakan begitu saja gitu. Bang Andreas, jadi kalau kemudian dikaitkan pada dugaan-dugaan itu, jadi artinya publik akhirnya melogikakan jangan-jangan sebelum 20 Maret, sebelum kemudian rekapitulasi selesai dilakukan, ini akan sulit realisasi begitu, Bang? Ya, saya apakah sebelum atau setelah, yang penting barang ini jadi gitu. Artinya ini pendapat saya pribadi gitu. Dalam arti ya tentu posisi ininya tawarnya mungkin berbeda gitu. Tapi hak angket itu ya menurut saya ya tidak harus juga sebelum 20 Maret gitu. Tapi ya, kalau bisa sebelum 20 Maret itu lebih baik gitu. Dalam arti, karena buat PDI Perjuangan sebenarnya kita siap untuk melaksanakan ini gitu. Kan kita perlu dukungan bersama gitu. Dan itu saya kira hal penting yang perlu kita bicarakan dengan teman-teman dari partai lain gitu. Nah ini menarik. Media dengan segala keingintahuannya juga tolong juga memperhatikan suasana di partai-partai ini, di teman-teman masing-masing ini gitu, sehingga ya kita juga bisa memahami mereka gitu dari suasana kebatinan yang ada di masing-masing tempat. Sebetulnya kami juga sudah mencoba menghubungi dan berusaha mengajak elit P3 untuk bisa bergabung pada dialog malam hari ini, namun sayangnya tidak ada yang bisa bergabung begitu. Tapi kalau Anda mengatakan komunikasi antar partai ini, yang juga menarik adalah kalau PKB melalui wasekjennya Saiful Huda mengatakan menunggu komunikasi, menunggu pertemuan langsung terlebih dahulu dengan PDIP, baru bisa satu narasi, satu nada begitu. Jadi artinya kalau sudah dikode seperti ini, pertemuan itu sudah ada atau masih menunggu tanggal begitu, Bang Andreas? Pertemuan itu kan tidak harus kita teriak-teriak gitu kan. Pertemuan itu bisa juga ya pertemuan antara secara formal, informal di antara teman-teman partai. Atau tiap belum, hari Bang? juga kami bertemu. Kalau di DPR kan tiap hari juga kami bertemu dan kami berdiskusi soal itu gitu. Kalau dan pertemuan kita membahas secara khusus spesifik sudah dilakukan begitu, Bang? Saya tidak perlu beritahukan ke ini media, tapi penting bahwa ada kesamaan pandangan bahwa ini perlu dilakukan. Baik. Bang Andreas, ini juga menarik. Sebelum saya ke Mbak Bibip, saya sekalian menanyakan pada Anda. Nasdem punya narasi yang berbeda begitu. Melalui wakil ketua umumnya Ahmad Ali mengatakan, ya kalau parpol yang masih ada di pemerintahan hari ini mau mengajukan angket, dan memakzulkan Jokowi, ya mundur dari kabinet. Ini kan narasi yang berbeda begitu, walaupun disampaikan hanya oleh salah satu petingginya saja. Nah, apakah ini juga menjadi tantangan dan ganjalan begitu, Bang, untuk komunikasi? Ini ke saya ya? Ya, Bang Andreas, kepada Anda. Ya, saya kira Anda bisa menginterpretasikan itu gitu. Saya pun bisa menginterpretasikan itu, tapi kita harus jaga suasana ini gitu. Jadi jangan juga, kenapa? Karena upaya untuk tidak menjadikan ini juga cukup kuat gitu. Jadi ya saya sebagai politisi saya tahu kapan saya harus bicara dan kapan saya tidak bicara. Baik. Jadi artinya itu menjadi tantangan yang cukup berat juga gitu ya, karena potensi untuk tidak menjadikan juga masih ada begitu ya, Bang? Iya, kita kan semua tahu itu bukan rahasia lagi. Karena tentu saya kan mengkonfirmasi kepada Anda yang pasti lebih banyak informasi, lebih tahu begitu, Bang.
Iya, makanya saya katakan tadi, saya tahu kapan saya harus bicara dan kapan saya tidak bicara. Itu Oke, baik. politisi harus seperti itu. Gitu. Baik, saya hargai itu Bang. Saya ke Mbak Bibip kalau begitu. Nah, dengan kondisi seperti ini Mbak Bibip, narasi yang muncul ini kemudian berbeda. Tidak seragam seperti apa yang kemudian PDIP, Mahfud MD, koalisi Ganjar Mahfud keluarkan. Tapi bagaimana kemudian koalisi masyarakat sipil juga melihat hal ini? Bertentangankah dengan optimisme yang Anda sampaikan di awal tadi? Ya, saya kira kita harus paham juga bahwa di setiap partai itu bisa ada lebih dari satu faksi. Itu juga satu pemahaman yang saya kira kita semua paham ya. Jadi bisa jadi memang ada pernyataan yang berbeda-beda dari satu partai. Karena kalau dalam acara yang tadi saya sebutkan yang terbuka untuk umum, sebenarnya sinyalnya sangat jelas bahwa Nasdem sudah siap-siap juga, hanya di dua pertemuan tuh, yang pertama yang publik masih ada di YouTube juga kalau mau dicari, satu lagi ada seminar di UI di mana waktu itu juga ada salah seorang anggota Nasdem yang bilang hal yang sama bahwa soalnya hanya menunggu 20 Maret. Tapi kalau ada wacana yang lain ya itu wajar lah ya dalam satu fraksi. Tapi bagi saya pertemuan antara para partai yang mungkin menjadi penyokong ide angket ini memang sangat penting supaya ada koordinasi, karena kita juga mesti membayangkan dalam situasi praktiknya nanti perlu ada kesepakatan tentang naskah yang digunakan. Kita sebut saja naskah akademik begitu ya, tapi kan paling tidak tuntunan sebenarnya apa yang mau diselidiki, karena hak angket itu kan hak untuk menyelidiki dari DPR. Nah itu yang juga mesti disepakati, sehingga saya mendukung tuh sebenarnya kalau memang ada pertemuan itu, terlepas dari apakah itu siapa yang mengundang dan seterusnya. Tapi saya kira sangat wajar apabila PDI Perjuangan yang melakukan pengundangan itu, karena secara kuantitatif kan memang yang paling besar juga kursinya PDI Perjuangan, dan saya kira juga yang juga punya, saya kira sedikit banyak tanggung jawab moral, karena kita paham bahwa Pak Jokowi juga lahirnya sebenarnya dari PDI Perjuangan. Saya kira akan sangat penting untuk ada pertemuan semacam ini, dan yang harus dipahami juga yang saya dengar, dan ini mungkin bisa kita gali lebih lanjut, memang ada semacam sandra-sandra juga. Jadi selain tawaran untuk jadi menteri dan seterusnya, juga ada sandra tentang kasus-kasus hukum yang mungkin aja diangkat untuk membuat orang-orang enggan membicarakan soal hak angket. Dan itu berkaitan dengan jawaban negatif yang kemudian didapatkan atau kemudian menjadi respon kepada 50 tokoh yang mengajukan ini, Mbak Bibip? Bisa jadi seperti itu, walaupun nggak ada yang menyebutkan secara spesifik ya kasus apa, tapi ada semacam pernyataan yang tersirat, kami juga harus menghadapi soal-soal penyanderaan kasus-kasus kami misalnya gitu ya, atau misalnya penyanderaan dalam arti misalnya ada partai-partai yang mungkin saja mau dilemahkan begitu dan seterusnya. Itu terjadi juga. Terakhir kalau begitu Mbak Bibip, dengan logika wait and see hingga 20 Maret, jadi artinya 50 tokoh koalisi masyarakat sipil juga akan wait and see pula hingga 20 Maret nanti? Kalau kami sih ingin aktif sekali. Maksudnya tetap ada pertemuan, tetap mendorong. Kalau misalnya bahkan kami juga menawarkan kalau butuh bahan kami deh yang risetin gitu. Karena menurut kami hak angket ini harus terjadi. Untuk catatan sejarah kita juga soal demokrasi. Bukan soal siapa yang menang bagi kami, tapi soal demokrasi Indonesia. Oke, baik. Kami publik tentu menunggu kapan ini akan bergulir dan siapa saja tentu yang mendukung dan tidak pula juga mendukung. Kami akan tunggu. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari para narasumber. Pertama ada Bang Andreas Pereira, politikus senior PDIP, serta Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara STIA Jentera, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya.